Komnas HAM telah melakukan serangkaian penyelidikan sejak tanggal 7 Desember 2020 begitu mendengar adanya terjadi peristiwa tersebut. Tim Komnas HAM telah memintai keterangan berbagai pihak antara lain baik dari FPI, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, serta dokter forensik. Tim juga telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari kepolisian serta memeriksa saksi-saksi baik dari FPI, petugas polisi di lapangan dan saksi dari kalangan masyarakat yang merasa melihat peristiwa tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi, ya. Di antaranya adalah pertama didapatkannya proyektil peluru, ya. Ini proyektilnya ada bentuk ini, ya. Ini proyektil dan juga selongsong, ya. Dan juga selongsong. Ini didapatin oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Nah, ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Ya. Oke. Selain itu juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan, ya, dari bagian mobil yang kita duga memang saling serempetan begitu, ya, pecahan-pecahannya. Nah, ini Mas Anam. Ya. Tim juga, ya, tim lapangan juga mengambil atau mendapatkan beberapa bukti petunjuk lainnya, seperti rekaman percakapan, rekaman CCTV jalan, ya, dan beberapa yang lain. Nah, ini tentu kami dapatkan berkat kerjasama dari pihak-pihak yang kami mintai keterangan. Saya akan menambahkan aja detail-detail. Yang pertama, proyektil jumlahnya 7. Satu, kami
tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu kami 1 tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin. Yang kedua selongsong 4, 3 utuh, 1-nya kami duga itu adalah apa namanya bagian belakang ini kayak bagian pelatuknya itu, tapi ini kita duga yang bom selongsongnya itu 3. Jadi ini bom 3, bentuknya memang nggak berubah, gitu ya. Kalau yang satunya bentuknya ini, apakah ini betulan bagian dari selongsong itu kami belum bisa menilai, makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu, kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Nah ini kita nggak terlalu firm, makanya kami catat 1 yang tidak terlalu firm. Secara kasat mata kemarin waktu kita lihat di pemeriksaan mobil, itu ada yang sebagian kecil banget, itu ada yang identik, tapi yang lain harus dipastikan. Nah, identik itu pengertiannya identik kasat mata, bukan identik secara ilmiah harus diuji lapor dan sebagainya. Nah, itu yang memang masih butuh proses. Ini semua, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Amir, masih membutuhkan uji balistik. Nah, kami sedang mengupayakan uji balistiknya sifatnya terbuka dan transparan, akuntabel yang paling penting. Apa itu? Ya kalau bisa diakses dan sebagainya, itu akan membuat terangnya peristiwa. Jadi ini kami temukan di beberapa titik, gitu ya. Tidak 1 titik, tapi di beberapa titik. Nah, kami tidak bisa menyebutkan titiknya di mana saja, karena itu sedang kami cross check ulang. Titik mana saja yang sesuai dan tidak sesuai. Tapi ini sengaja kami launching karena memang proses kami sudah meriksa anggota polisi yang bertugas malam itu, memeriksa saksi dari FPI yang juga bertugas malam itu. Jadi kami cross check semuanya, dan ini kami temukan di awal-awal peristiwa ini. Jadi kecepatan kami menemukan ini semua. Ada juga yang kami nggak menemukan, yang karena sifat kehati-hatian kami di awal itu apapun kita ambil, misalnya ini entah ini ada hubungannya ataukah enggak, tapi ini karena ini earphone, ini kami lakukan sebelum ada voice note, sebelum ada informasi dan sebagainya di publik. Jadi kami nunsurin apapun yang kita dapat, termasuk mana ya? Gede itu mana ya? Ini. Karena yang kami ada mobil ketembak macam-macam kayak begini juga kita ambil. Ini di awal, ini proses-proses, banyak proses di sini yang belum tentu nyambung, yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian. Bisa jadi semua barang ini tidak setelah nanti kita uji belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, penting untuk kami utarakan di sini karena apa? Kami belum pernah ngambil kesimpulan apapun. Jadi kalau Anda yang berita macam-macam yang sudah ngambil kesimpulan dan sebagainya, kami pastikan itu hoax. Jadi kalau Anda informasi soal rumah kejadian, saya pastikan itu tidak benar. Tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan. Ya. Sampai saat ini pun kami masih berproses mendetailkan semua narasi kronologi peristiwa. Sampai saat ini, sampai semalam kami juga masih memeriksa kembali. Nah, pertanyaan soal rumah penyiksaan itu sejak 2 hari yang lalu sudah bertubi-tubi ditanyain ke kami, dan kami pastikan bahwa statement soal rumah penyiksaan itu tidak tepat dan tidak pernah kami sampaikan. Kalau ada yang menulis berarti ya salah. Ya, terkait dengan CCTV, kami sudah memperoleh bukti rekaman
persisnya peristiwa itu terjadi. Begitu. Jadi ini juga terkait bagaimana kita mengkonstruksikan peristiwanya. Gitu. Jadi tidak hanya yang ada di kilometer 50 saja, tetapi juga sebelum-belumnya kami juga memperoleh buktinya. Hanya bukti itu tentu saja masih perlu dianalisa, karena ini kan masih kasar lah, gitu. Masih kasar begitu, masih sangat umum. Mana yang terkait, mana yang tidak terkait itu kemudian sedang kami dalami, begitu. Kesimpulannya benar atau tidaknya itu kami tidak pernah merilis soal kesimpulan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah ada lokasi penyiksaan, kemudian benar tidaknya informasi penyiksaan atau yang lain sebagainya, silahkan tanyakan kepada yang menyebarkan, yang menulis. Yang petugas yang bertugas di malam itu sudah kami periksa. Cuman memang di tim sedang didalami apakah perlu pemeriksaan ulang untuk memperdalam beberapa hal ataukah cukup. Nah, ini di tim sedang mendiskusikan. Saat yang sama kami juga memeriksa saksi dari FPI, saksi-saksi yang menurut kami juga kualitasnya ini memang cukup panjang kami periksanya, lebih dari 6 jam ya, lebih dari 6 jam kami periksa. Polisi juga kurang lebih jam segitu juga di saat yang sama di tempat yang berbeda. Jadi memang kami mencoba untuk semua informasi kita gali. Dari saat inilah kita sedang mengkonsolidasi temuan-temuan itu, keterangan-keterangan itu dengan temuan-temuan Komnas HAM sendiri. Jadi tidak ikut juga keterangan FPI, keterangannya polisi, kita rangkum mana yang logis, mana yang tidak, dan sebagainya bisa kita persesuaian dan tidak